Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya dan, kalau kita cermati ya, memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa demokrasi yang itu mulai sangat memburuk ya di Indonesia, bukan hanya karena kecurangan, pilpres, tetapi juga ada tendensi rezim di era Jokowi ini, mengembalikan, peran, di masa lalu yang sering disebut sebagai dui fungsi ABRI ya. Kalau sekarang berarti sebutnya dui fungsi, TNI dan Polri dan tanda-tanda itu banyak dikhawatirkan oleh, kalangan sipil di dalam negeri, bahkan media dunia juga menyoroti ada tanda-tanda bahwa rezim Jokowi ini membawa TNI dan Polri itu kembali seperti masa lalu, terlibat dalam day to day politik dan ini tentu saja, sangat mengkhawatirkan. Apalagi perkembangan terbaru itu kan Menpan RB sudah menyatakan mereka sedang membuat PP yang, memungkinkan TNI dan Polri mengisi jabatan-jabatan tertentu di sipil, sebaliknya, katanya ya, ASN juga bisa menempati jabatan di lingkungan TNI dan Polri. Oke, seperti biasa kalau sudah ngomongin soal Polri, soal TNI, ini kita ajak Anda gabung lagi dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat, maju Bung Hersu? alhamdulillah alhamdulillah, menjuah-juah. Ya. Menjual-jual ya. Udah lama, namun ndak besu, udah lama nggak kita ngobrol ya. Iya, Tapi iya. oke, orang banyak khawatir gitu ya, justru kenapa di era Jokowi yang tadinya diharapkan simbol sebagai simbol sipil gitu ya, yang berasal dari luar elit kekuasaan, justru ada tanda-tandanya bahwa dia membawa kembali TNI dan Polri itu ke dalam, politik ya, day to day politik begitu ya. Dan Ya. kalau tadinya kan sering Anda juga menyinggung soal dulu sekarang ini Pak Jokowi membangun kekuasaannya itu melalui geng Solo, begitu ya, Bung Ginting ada juga menyebut. Tapi kelihatannya sekarang ada tanda-tanda dia ingin memperluas, tidak cukup kalau hanya geng Solo saja. Apakah Anda juga melihat tanda-tanda semacam itu, Bung Ginting? Ya, memang ada kekhawatiran bayang-bayang kebangkitan dufungsi ABRI di balik rencana diizinkannya TNI Polri untuk masuk dalam lembaga atau jabatan-jabatan di lembaga sipil atau aparatur sipil negara. Ini pemerintah kan memang membuka pintu bagi anggota TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN lewat aturan turunan ya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, rencana ini tentu saja dituding akan mengembalikan dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru Presiden Soeharto dan Orde Lama era Presiden Soekarno. Nah, kita bisa lihat juga Bung Hersu bahwa penempatan TNI Polri aktif dalam jabatan sipil ini merupakan sebuah langkah yang diduga menjadi sebuah kemunduran serius dalam reformasi yang digagas tahun 1998. Nah, ini rencana pemerintah ini memang patut diduga ada kemiripan dengan prinsip dui fungsi ABRI yang pada masa itu TNI dan Polri dapat duduk di jabatan sipil bahkan mendominasi birokrasi sipil demi menopang rejim yang otoritarian, baik rejim otoritarian Soekarno maupun Soeharto. Jadi kebijakan yang rencananya ini melalui peraturan pemerintah akan digolkan pada akhir April ini, Bung Hersu, tentu saja diduga berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI dan dapat menyalahi prinsip-prinsip demokrasi. Kita ketahui bahwa penghapusan dui fungsi ABRI merupakan bagian dari amanat reformasi Ya. nasional tahun 1998, karena itu merupakan bentuk koreksi terhadap penyimpangan yang kelewatan dalam tanda petik fungsi dan peran TNI Polri pada masa itu, juga mendorong terwujudnya niatnya adalah agar mendorong terwujudnya personil
militer maupun polisi yang profesional. Itu yang diamanatkan dalam reformasi. Nah, dengan adanya tawaran bahwa TNI Polri juga bisa menduduki jabatan di ASN ini, tentu ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak patut diduga tidak menjaga semangat reformasi itu. Bukan hanya menghidupkan dui fungsi, tapi juga ada kekhawatiran TNI dan Polri akan menjadi alat politik pemerintah rejim Jokowi. Itu kekhawatirannya, Ya, Bung timbal Herman. balik lah itu sebenarnya ya kan, jadi nggak ada makan siang gratis lah gitu ya Bung Ginting ya. Nah, makanya kotak Pandora ini bisa dibuka ini, Bung Hersu. Mhm. Apakah kemudian TNI dan Polri akan kembali mendominasi uh, politik, dalam hal ini masuk ke dalam politik praktis atau dalam kehidupan politik praktis, dan ini juga bisa menjadi celah sebagai alat politik rejim Presiden Jokowi yang tinggal sekitar 6-7 bulan lagi. Dan tentu saya berharap ini tidak terjadi, Bung Hersu, karena fungsi pokok TNI itu kan beserta sebagai alat negara di bidang pertahanan keamanan untuk menjalankan tugas berdasarkan kebijakan atau keputusan politik negara. Jadi apapun yang dilakukan TNI Polri itu menjalankan keputusan politik negara. Dia tidak boleh masuk dalam politik praktis, boleh berpolitik tapi politik negara. Nah, sementara fungsi polisi juga jelas dalam mandatnya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apakah kemudian dengan ditariknya perizinan TNI aktif dan polisi aktif itu bisa masuk dalam jabatan di ASN, ini tentu patut kita pertanyakan, apalagi rancangan peraturan pemerintah soal manajemen ASN ini terus dikebut nih, Bung Hersu. Ya, ya. Sepertinya mengejar bersamaan dengan pengumuman Hasil pilpres ya. pemilu gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi janji Jokowi, Presiden Jokowi untuk perekrutan TNI Polri dalam jabatan ASN ini mestinya juga kita uh, kita pantau, jangan sampai rancangan peraturan pemerintah ini uh, kemudian lolos dari Ya. pantauan publik dan kemudian TNI dan Polri bisa leluasa masuk dalam jabatan ASN di luar undang-undang TNI dan Polri itu sendiri, Bu. Ya, oke. Saya membaca pernyataan dari Menpan RB ya, yang Abdullah Azwar Anas yang menyatakan bahwa ini resiprokal, artinya bisa TNI Polri bisa menduduki posisi jabatan di ASN, sebaliknya juga ASN bisa menduduki jabatan di TNI dan Polri. Tapi saya lihat ini hanya omon-omon lah ya, karena Iya, karena bagaimanapun juga kalau TNI jelas ada hierarkinya, Bung Rocky ya, iya, Bung Ginting ya. iya, Dan kemudian di Polri, kendati dia sipil juga dia menggunakan hierarki kepangkatan yang sama dengan militer, kecuali level komisaris ke bawah itu udah beda ya. Tapi jenderalnya sama. Jadi kalau toh mereka bisa masuk, itu kan juga jabatan-jabatan yang bukan ya, strategis, lainnya staff dan sebagainya, bidang administrasi, mungkin seperti itu ya. Sementara iya. sebaliknya kalau jabatan dari TNI dan Polri itu bisa jabatan dalam kalau dalam bahasa mereka sebagai jabatan komandan gitu, jabatan-jabatan eselon gitu. Dan memang disebutkan bahwa ini hanya sebatas pada pemerintahan pusat. Bukankah sebelumnya sudah ada aturan yang mengatur juga tentang di Undang-Undang TNI sendiri yang bisa dimasuki oleh TNI. Jadi artinya ada perluasan dong ya, yang bidang-bidang yang bisa dimasuki oleh TNI dan Polri ini. Gitu.
Ya, jadi kalau di Undang-Undang TNI dan Polri itu untuk menduduki jabatan sipil harus pensiun, Bung Hersu. Oh, iya Tapi iya di iya. Undang-Undang ASN ini kan tidak. Tidak Nah ini, pensiun. Oh, persis iya, seperti ini dulu dong kan ya. Jadi mereka bisa kembali lagi ke TNI dan pangkatnya juga terus masih naik juga begitu ya? nah ini kan harus diselaraskan dulu. Jadi saya kira DPR harus mengkritisi itu sebelum peraturan pemerintah ini yang dikejar akhir April, Bung Hersu. Di Mhm. mana kemudian pada saat DPR tidak konsentrasi lagi karena sejumlah anggota DPR-nya juga mungkin sekitar 100 tidak terpilih lagi. Dan Mhm. sekarang konsentrasinya untuk hak angket dan lain-lain. Nah, kebijakan pemerintah ini menurut saya bisa juga memperburuk birokrasi sipil Mhm. karena penunjukan TNI Polri aktif sebagai ASN juga bisa mengganggu dan mengacak-acak tatanan meritokrasinya, Ya, meritokrasi di lingkungan birokrasi sipil. Ini tentu saja bisa menimbulkan konflik dan kecemburuan uh, di kalangan ASN seolah-olah uh, ya. lo nggak bisa, cuma Mhm. TNI Polri aja yang bisa. Ya, Nah, ya. seperti Bung Hersu bilang tadi, apakah sipil bisa menduduki jabatan militer? Nah, tentu harus diketahui militer itu salah satunya teken kontraknya adalah teken kontrak mati untuk Mhm. dia itu adalah mesin pembunuh dalam tanda petik. Anda harus siap untuk membunuh dan dibunuh. Mhm. Dan itu tidak bisa sembarang sipil masuk ke wilayah militer. Ya. Kendati ada juga misalnya tituler dan segala macam. Mhm. Aturan mainnya kan juga berbeda. Misalnya juga di dalam pengadilan militer, bukan Mhm. pengadilan sipil. Nah, jadi menurut saya rancangan pemerintah soal ini jika tidak disertai detail ya Mhm. kategori penempatan TNI dan Polri di tubuh sipil ini bisa merusak meritokrasi juga penilaian kompetensi dan kinerja yang tinggi. Nah, pada kondisi seperti itulah sistem merit menjadi berantakan dan pengaturannya nanti seperti apa itu tidak jelas di dalam rancangannya. Maka kemudian menurut saya wajar saja ada kekhawatiran TNI Polri pada akhirnya bisa menjabat di segala jabatan Iya. manajerial dan non manajerial. Jadi buat apa juga ada birokrasi sipil karena hal itu akan membuat persaingan di lingkungan ASN menjadi tidak sehat seolah-olah TNI Polri adalah warga negara istimewa Iya bisa iya. masuk ke segala lini seperti era Orde Baru Ya. barangkali Bung Hersu kalau Mhm. ingin menjadi gubernur, bupati, wali kota ya Anda masuk ke akademi akademi militer, Bahkan akademi pengusaha angkatan laut. juga. Bahkan Nah, pengusaha. itu dia. Jadi ya kalau seperti itu bubarkan saja misalnya seperti eh, fakultas hukum karena Mhm. kepolisian bisa masuk Mhm. semuanya. Mhm. Seperti kita ketahui sejumlah personil polisi aktif itu ada di Kementerian Hukum dan HAM Mhm. untuk jabatan-jabatan eselon 1 dirjen seperti dirjen imigrasi dan lain-lain. Ini seolah-olah bahwa sipil tidak mampu. Kalau seperti itu, ya buat apa juga ada fakultas-fakultas hukum dan lain-lain. Ya. Menurut saya konflik kepentingan dalam kasus ini juga bisa mendominasi karir ASN dan kemungkinan juga ASN tidak berdaya, Bung, untuk Ya, mengawasi TNI Polri misalnya atasannya pasti. karena memiliki rantai komando nanti bilang gua ini kan militer atau polisi aktif saya tunduk dan patuh pada Ya. komando saya yang di Ya. sana bukan Rantai di komando sini. dan esprit de corps itu juga yang membuat mereka Nah jadi itu kuat ya. juga Ya. jadi harus ada kriteria yang rinci untuk manajerial dan non manajer ini seperti apa yang harus bisa diduduki. Jadi ini seperti saya bilang di awal, ini rentan menjadi alat politik pemerintah, Bung Mhm. Hersu. Mhm. Kecurigaan ini didasari bahwa
pada November nanti ini kan ada pilkada serentak di sejumlah tempat. Jangan-jangan ini dikebut untuk menopang hal itu. Jadi TNI Polri bisa menduduki jabatan PJ dan lain-lain yang ini kemarin sebenarnya sudah dikoreksi. TNI itu punya 3 ya dalam hal ini, PJ di Aceh, PJ di Sumatera Utara, dan PJ Bupati Seram Barat. Menteri Dalam Negeri Tito kemudian mengunci, tidak lagi memberikan kesempatan seperti itu. Fakta terakhir Bung Hersu bahwa PJ Gubernur Aceh dicopot dengan oleh Sebelum Mendagri sebelum berakhir yang ya, sebelum belum berakhir berakhir, harusnya kan Juli, jadi ya. 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Ini artinya justru karena dianggap tidak mampu melakukan komunikasi politik dengan baik dengan counterpartnya dalam hal ini DPRD Aceh. Jadi komplain DPRD Aceh terhadap Mayor Jenderal Purnawirawan Marzuki ini juga harus menjadi catatan bagi TNI supaya kemudian jangan nanti dipersalahkan bahwa personilnya ternyata dianggap tidak mampu melakukan tugas-tugas sebagai PJ Gubernur. Ini kan citra TNI juga jadi buruk, walaupun kemungkinan juga ada tentu saja pertarungan politik yang ini agak sulit dibedah dalam waktu singkat. Jadi ada persaingan dan lain-lain. Begitu Bung Herti. Kalau Aceh malah spekulasinya karena Prabowo Gibran kalah di Aceh, yang sekarang raminya begitu kan, dan ini sempat ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Tito juga. Nah, bisa juga kemudian ada kecurigaan karena ini hampir 2 tahun, diduga juga lebih dekat ke pasangan tertentu gitu, Bung. Ya. Pasangan tertentu misalnya, karena dulu dibawa masih hubungan antara Jokowi dengan PDIP cukup bagus, maka bahkan ada desas-desus bahwa ini lebih dekat ke PDIP, sehingga karena komunikasi politik Presiden Jokowi dengan Megawati menjadi buruk, ini dianggap harus dicopot karena dianggap dekat dengan kubu 03. Spekulasi itu berkembang terus juga dengan seperti dugaan Anda bahwa kekalahan 02 di Aceh juga diperkirakan bahwa ini tidak mampu menjaga suara 02. Spekulasi itu tentu harus bisa dibuktikan dalam kajian-kajian, termasuk kajian ilmu politik. Begitu, Bung Hersu. Yes, oke. Anda tadi kan menyinggung amanat reformasi ya, Bung Ginting ya. Amanat reformasi itu kan jelas itu tab-nya ya, tab nomor berapa? Nomor 11 kalau tidak salah saya, atau tab, lupa saya tab persis, tapi ada tab MPR tentang KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang ini kan 3 itu benar-benar sangat buruk ya, terutama akhirnya yang nepotisme itu lebih parah lagi dengan tampilnya anak Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden dan kemudian kepala-kepala daerah, dan ini kelihatannya menantunya pun juga akan diusulkan menjadi kepala daerah di Jawa misalnya gitu. Nah, ini kan ditambah dengan dengan kembalinya TNI ke politik, semakin lengkap lah itu kerusakan demokrasi kita. Ya, jadi Bung Hersu dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, dan era reformasi belum pernah ada 2 kata yang mengemuka, yaitu dinasti politik dan etika politik. Kan baru muncul sekarang di era Presiden Jokowi. Jadi dinasti politik tidak pernah ada sebelum-sebelumnya. Tudingan-tudingan itu sekarang muncul. Karena itu juga kekhawatiran bahwa Jokowi akan membangun kekuasaan kembali dengan melibatkan TNI Polri, ya patut juga dicermati. Mudah-mudahan sih tidak terjadi demikian. Kita tentu harus mengkritisi itu, karena misalnya mengizinkan anggota TNI Polri aktif menduduki jabatan di lingkungan ASN itu kan sesungguhnya tidak selaras atau tidak senapas dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Misalnya di dalam Undang-Undang TNI pasal 47 ayat 2 kan
harus ada pengecualian bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Jadi tidak sembarangan dalam hal itu kan diatur misalnya seperti boleh menduduki di Kementerian Pertahanan, Kementerian Polhukam, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Wantanas, Badan SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, Kamar Militer. Nah, jadi dalam BNPB juga pasal ya, BNPB juga ya boleh. ya memang ada tambahan-tambahan karena misalnya dalam undang-undang BNPB itu kan undang-undang itu lebih dulu ada ketimbang kemudian undang-undang TNI dan Ya, Polri. Seperti pernyataan Panglima TNI, menurut saya menarik bahwa pada prinsipnya kami ikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Kalaupun kami dilibatkan, itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pernyataan Jenderal Agus Subianto ini menarik bahwa TNI diperlukan dalam pengertian multifungsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia tidak ingin masuk ke dalam politik praktis. Seperti misalnya Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya kira memang TNI menjadi garda depan untuk penanggulangan bencana di mana aparatur sipil tidak akan mampu menangani kondisi-kondisi kebencanaan alam, kemudian juga SAR. SAR ini kan kita ujung tombaknya adalah TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dibantu oleh TNI Angkatan Darat. ya, Kalau bencana itu ujung tombaknya tentu Angkatan Darat di backup oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ini sipil tidak mampu. soal keterampilan Begitu juga khusus dan ya keterampilan khusus dan persis. koordinasi pasukan ya itu ya saya kira ya. Ya, termasuk di membuat jalan di daerah-daerah rawan. Itu kita tahu bahwa PUPR itu juga tidak akan sanggup di Papua beberapa kali bahkan menjadi korban, sehingga yang harus mengerjakan trans Papua itu adalah militer dari Korps Seni misalnya. Nah, Ya, ya. kita tahu juga yang menarik adalah pada pemilu ini TNI juga membantu penyelenggara negara untuk membawa peralatan-peralatan Oh ya, pemilu di pemilu ya. daerah-daerah terpencil, terluar yang itu juga tidak sanggup dilakukan Ya, oleh sipil, Bung Hersu. Kalau seperti itu menurut saya kita bisa memahami, tapi kalau kekhawatirannya adalah mendukung nepotisme, mendukung dinasti politik, kemudian merusak etika politik, tentu ya. TNI jangan mau tergoda ditarik-tarik lagi ke dalam politik praktis. Harusnya TNI dan polisi itu belajar dari peristiwa 1998, mereka berada di bawah titik nadir. Nah, sekarang TNI itu adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, paling tinggi di atas presiden. Tentu ini harus hati-hati pimpinan TNI agar juga mengkritisi peraturan pemerintah sebagai kelanjutan dari undang-undang ASN ini, Bung Hersu. Jangan kemudian main menerima begitu saja, karena jangan-jangan nantinya terperosok seperti era Orde Baru, bablas jadinya. Ya, ya, Bisa ya, ya. masuk misalnya di Pulau Jawa, gubernurnya mayoritas adalah militer. Begitu juga, ingat terakhir Bung Hersu ketika Munas Golkar itu dari 26 provinsi, dominasi TNI. pimpinan Golkar juga justru dari militer gitu Ya, kan, ya, ya. bukan Dulu dari jalur ABG ini ya namanya ya. jalur ABG. Jadi Ya, kita harus belajar dari pengalaman kekeliruan Orde Lama dan Orde Baru. Jangan sampai di ya. era reformasi ini TNI mau ditarik-tarik ke politik praktis. Nah, ini juga bukti bahwa sipil ini, pemerintahan sipil tidak pede, tidak percaya diri kalau tidak ditopang oleh kekuatan TNI Polri. Begitu, Bung Hersu. Ya. Saya jadi mesti
merujuk lagi semacam teori yang saya sebut sangat klasik ya, ya ini Iya, teorinya Profesor Dr. Salim Said ya tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam politik ini ya. Itu ada faktor iya, push dan faktor pull, ada faktor tarik dan ada faktor dorong begitu ya. Dan iya. kelihatannya ini kalau tadi Anda menyinggung sipil yang tidak pede, menurut saya mungkin kita tidak boleh generalisir sipil, tapi Jokowi ini posisinya gitu. Kebetulan dia Iya, sipil. pemerintahan Jokowi. Iya, pemilihan Ini Jokowi. kan menarik, Bung Hersu. Ketika kemudian di era reformasi kita punya presiden dengan Dari background sipil ya. militer Ya, Pak seperti SBY ya. era Mhm, SBY, mhm, justru jauh lebih demokratis ketimbang betul. pemerintahan sipil eranya Jokowi. Iya iya. SBY menjaga betul Mhm, buku putih TNI Polri jangan sampai terlibat lagi terlalu jauh. Nah, mhm. sekarang era Jokowi jadi menarik, terutama di ujung atau di pemerintahan Jokowi era kedua ini ada upaya sejak akhir 2018 menjelang pemilu 2019 sampai sekarang setelah pemilu 2024 kok ada gerakan-gerakan politik yang patut diduga untuk mendukung itu, dan kecurigaan itu akhirnya terbukti pada saat uh, uh, perwira tinggi polisi bisa menduduki jabatan-jabatan PJ gubernur, Mhm. aktif boleh sampai tidak pensiun, bahkan kemudian kembali lagi ke jabatan polisi aktif. Nah, kalau di TNI relatif Masih lebih patuh terjaga begitu ya. ya. Ya ya. Ya, ini menurut saya yang patut dijadikan catatan era pemerintahan Jokowi itu, TNI dan Polri kenapa diobrak-abrik begitu, Bung Hersu? Yang Mhm. ini juga jangan sampai TNI Polri karena dekat dengan Presiden Jokowi terlena, terbuai bahwa itu justru akan menjadi sebuah pembusukan political decay gitu. Jadi Yes. memang ada dorongan, ada kemudian ditarik begitu. Nah, Mhm. salah satu yang menarik tentu saja adalah ada faktor ekonomi di mana TNI Polri juga uh, akhirnya mau ditarik-tarik misalnya ke posisi-posisi komisaris BUMN, Bung Mhm. Hersu, yang ini kan tidak ada di dalam Undang-Undang TNI Polri. Di situ kemudian ada gula-gula ekonomi yang jauh lebih bagus, secara kesejahteraan bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi. Sehingga ini akan merusak merit sistem di TNI Polri. Ya. Bagaimana mereka ingin dekat dengan Menteri BUMN supaya bisa kemudian dapat jabatan-jabatan seperti ini, merusak profesionalisme dan meritokrasi di lingkungan TNI Polri juga. Ya. Mudah-mudahan TNI dan Polri menyadari itu bahwa tugas dan wewenang yang kompleks ini terutama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara serta menjaga stabilitas keamanan masyarakat itu yang utama, Ya. bukan kemudian masuk ke lingkungan-lingkungan ASN. Kita menyadari juga dalam 2024 ini kan juga ada kebijakan TNI akan membangun kodam-kodam Ya baru ya ya. dan juga kodaeral serta lembaga-lembaga di Angkatan Udara. Menurut saya itu bagus dalam pengertian jangan ada alasan lagi penumpukan jabatan kolonel dan perwira tinggi atau kombes dan perwira tinggi di kepolisian, lalu ada alasan bisa menduduki jabatan sipil. Nah, ini dengan adanya tambahan sekitar 22 kodam, ini berapa kolonel yang akan masuk? Sekitar 20 dikali 22, kira-kira sudah 40-an lebih. Jenderalnya juga kira-kira di satu kodam sekitar 5 atau 6 kali 22, cukup banyak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk bisa menduduki jabatan ASN yang ini akan membuat TNI akan terpuruk, dianggap bahwa haus kekuasaan, haus akan kesejahteraan. Kira-kira ini yang menjadi catatan
dan juga itu tadi catatannya adalah ini menjelang pemilihan kepala daerah 2024 yang justru kalau sesuai agenda itu kan November 2024, artinya sudah ada pemerintahan baru, bukan Ya, ya, pemerintahan Jokowi. Dan kita harus kritisi juga jangan sampai itu pilkada dimajukan September ya. 2024 di mana Jokowi masih berkuasa dan bisa cawe-cawe. Ini kita harus kritisi. Jadi jangan sampai kemudian TNI dan polisi masuk ke dalam killing ground bahwa Anda kembali lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti era Orde Lama dan era Orde Baru. Yes. Menjadi pendukung pemerintahan yang otoritarian. Begitu, Ya. Bung Hesu. Nah, ya, dan jangan salah ya bahwa sekarang ini kan sorotan dunia internasional terhadap cawe-cawe Jokowi itu juga sangat apa ya, sangat kuat begitu ya, Bung Ginting. Kan kemarin selain kita dengar juga di sidang HAM PBB misalnya, kan itu ditanyakan langsung oleh salah satu anggota, dia si komisioner dari HAM PBB itu tentang keterlibatan Presiden Jokowi. Tapi ada dua hal yang saya ingin Anda sedikit elaborasi. Tadi Anda menyinggung soal Pak SBY ya, yang sangat sebagai militer tapi sangat demokratis. Tapi jangan lupa Anda bahwa sekarang Pak SBY itu adalah bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi. Artinya ini kan sebenarnya bertentangan dengan apa yang dulu ikut dirumuskan oleh Pak SBY itu. Yang kedua, saya kira menarik pernyataan Anda tadi soal kemungkinan ini juga gula-gula yang diberikan oleh Jokowi bahwa di bawah gua enak loh ya, selain Kodam ini kalian juga bisa masuk ke pemerintahan sipil gitu ya. Sementara kan memang selama ini ada kecemburuan dari kalangan TNI terhadap Polri yang dianggap lebih banyak mendapatkan gula-gula ketimbang dari TNI gitu. Nah, jadi kesimpulannya Bung Hersu, jangan sampai ada statement pembenaran adagium bahwa kebijakan menarik TNI dan Polri dalam jabatan sipil ini untuk kepentingan politik pemerintahan Jokowi. Jangan sampai adagium ini justru dibenarkan, dan Ya orang-orang sulit untuk seperti menghindarkan itu, Bung Ginting. ya, makanya kemudian seperti Anda kemukakan tadi, ya Pak SBY itu mestinya karena berada di dalam rejim pemerintahan Jokowi, di ujung rejim pemerintahan Jokowi, harusnya juga memberikan peringatan jangan sampai TNI terpuruk lagi, apalagi background SBY pernah menjadi kepala staf sosial politik ABRI, kemudian juga kepala staf teritorial TNI. Ini menjadi ujung tombak agar TNI tidak tergelincir lagi. Nah, mumpung dia menjadi tokoh bangsa, dia harus ingatkan lagi bahwa Presiden Jokowi jangan sampai kemudian wacana perizinan ini akan memperburuk seluruh lembaga baik TNI, Polri maupun ASN, karena masing-masing itu harus menjalankan amanat negara sebagai lembaga pertahanan keamanan. TNI Polri juga sepatutnya jangan sampai terlibat lagi dalam kegiatan politik praktis dan menduduki jabatan sipil yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas spesifik mereka. Jadi ini tensi politik ini kan masih tinggi, Bung Hersu ya. Ya, ya. Jadi jangan kemudian menjadi bara lagi, menjadi sebuah polemik. Ini kita harus mengademkan suasana ini, kira-kira jangan sampai lagi timbul kegaduhan, apalagi menjelang pengumuman KPU. Ini ada ditarik-tarik lagi dengan tawaran gula-gula segala macam supaya mendukung kebijakan presiden yang keliru. Ini TNI dan Polri juga harus berani menyatakan norse kepada presiden apabila presiden menyalahi undang-undang TNI Polri dan juga menyimpang dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, Bung Hersu. Yes, baik. Terima kasih, Bung Slamet Ginting. Tapi saya kira penting juga di sini kita ingatkan kembali ya bahwa terutama tadi ada singgung Pak SBY bahwa ini betul-betul ini tanda-tanda bahwa
pemburukan demokrasi itu di Indonesia itu sempurna, begitu ya. KKN-nya Ya. Sempurna, ditambah lagi dengan menarik kembali TNI Polri dalam politik praktis, sebagai dui fungsi. Jadi saya kira ini kerusakan yang akan terjadi terlalu mahal kalau dibarter hanya dengan jabatan dari AHY yang hanya berapa bulan di kabinetnya Pak Jokowi. Saya kira Pak SBY paham soal itu ya, Bung Ginting. Iya, iya, iya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Hersyo.